Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Ajari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini di hadapan saya sudah ada satu buah calon bonsai kelapa dengan jenis gading orange ya. Dari awal saya menyimpan si buah kelapa yang belum tumbuh tunas di pot seperti ini ya, karena waktu itu ada pot yang nganggur ya, ini pot bekas. Saya menyimpan buah kelapa di pot dan akhirnya tumbuh tunas. Saya proses dan saya melakukan perawatan ringan pada si calon bonsai kelapa ini dengan cara yaitu kemarin saya memangkas beberapa pelepah awal ya, pelepah ke-1, ke-2, ke-3 sepertinya waktu itu saya memangkasnya, dan saya melakukan penyayatan tapi ringan saja, dan ukuran daunnya ya masih seperti ini ya. Ini menurut saya masih terlalu besar untuk dibuat bonsai kelapa, dan saya akan fokus ke bahan bonsai kelapa ini untuk diprogram menjadi bonsai kelapa ya. Yang pertama saya akan mengecilkan ukuran daunnya. Dengan cara apa saya melakukan pengerdilan daun, pengecilan daun? Saya hanya akan melakukan penyayatan tapis saja ya untuk mengecilkan daun si bahan bonsai kelapa ini. Jadi melakukan penyayatan tapis itu lebih awal, ketika si tunas baru tumbuh kita lakukan sayat tapis, tumbuh tunas lagi kita lakukan sayat tapis, sampai mendapatkan ukuran daun yang sesuai dengan keinginan, yang kerdil tentunya ya. Kalau ini menurut saya masih terlalu besar ya, dan saya akan melakukan perawatan juga pada media tanam, dan ini stylenya original, karena waktu itu buah kelapa saya simpan di pot seperti ini tuh tanpa dirubah, tanpa menghilangkan serabut juga ya, termasuk bagian atasnya pun saya tidak hilangkan ya, saya taruh seperti itu saja. Dan mungkin pada kesempatan ini saya sedikit akan memangkas atau menghilangkan serabut bagian atas ini ya, agar bonggol si calon bonsai kelapa ini terlihat, dan nanti kita bisa program ya si bonggolnya. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai bagaimana saya memprogram dan fokus ke bahan bonsai kelapa ini untuk membuat bonsai kelapa berdaun kerdil dan memiliki batang yang berkarakter tentunya. Saya lebih fokus. Kenapa saya memulai untuk lebih fokus ke bahan bonsai kelapa ini? Saya melihat dari daun juga sudah mulai pecah ya, dan ini saatnya menurut saya tepat ya untuk memprogram dari bahan seperti ini menjadi bonsai kelapa nantinya. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Ajari Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
Tadi saya melakukan pemangkasan pada bagian serabut atas ini ya, dengan tujuan agar si bonggol lebih mudah untuk nanti pembentukan ya, dirapikannya. Nah, saya menghilangkan bagian atas dari serabut ini. Ini tujuannya nanti kita ketika pembentukan batang ataupun bonggol lebih mudah ya untuk
merapihkannya ya. Dan juga tadi membersihkan media tanam juga ya, karena banyak ditumbuhi rumput. Juga melakukan penyayatan pada bagian tapis. Saya melakukan penyayatan pada bagian tapis yang tunas ini, tunas yang paling muda ini lebih awal ya, karena saya menginginkan daun agar lebih kerdil dari daun-daun yang sudah ada, daun-daun yang sebelumnya ya. Ini nanti ketika mekar ukurannya akan lebih kerdil tentunya. Dan setelah ini si tunas menjadi daun dan menua, kita lihat ukurannya apakah masih terlalu besar atau sudah cukup kerdil ya. Kalau memang ini sudah cukup kerdil, kita stop, dan penyayatan itu harus tepat waktu tentunya. Kita melihat dari ukuran daun yang ini ya. Tapi kalau misalkan dianggap masih terlalu besar, kita akan melakukan penyayatan tapis pada bagian tunas itu lebih awal. Ini misalkan si tunas sepanjang ini ya, setinggi ini, nanti kita lakukan ketika tunas masih ukurannya sepanjang ini, kita lakukan penyayatan tapis. Otomatis nanti ukuran daun akan lebih kerdil. Beberapa bahan bonsai kelapa memang saya ada yang diprogram dari awal, begitu tumbuh tunas langsung saya lakukan sayat mawar untuk memprogram daun kerdil. Ada juga yang memang saya loskan tanpa perawatan sama sekali, dan ini termasuk bahan bonsai kelapa yang saya semi loskan ya, karena saya masih melakukan penyayatan tapis walaupun ringan dan jarang ya. Tapi kalau yang diloskan sama sekali saya tidak melakukan perawatan, baik itu saya tapis ataupun yang pemangkasan ya. Tapi kalau ini semi los ya, semi diloskan begitu. Karena saya masih melakukan penyayatan pada bagian tapis walaupun itu ringan-ringan saja. Dan kenapa saya langsung melakukan dan fokus kepada bahan bonsai kelapa ini untuk diprogram menjadi bonsai kelapa? Karena saya melihat biasanya kebiasaan saya ketika memprogram bahan bonsai kelapa dari bahan yang diloskan ataupun semi diloskan, itu patokan saya itu dari daun. Ketika daunnya sudah mulai belajar pecah daun, saya akan memprogram dan lebih fokus untuk perawatannya ya tentunya. Nah seperti ini, nanti kita lakukan perawatan rutin lagi agar si daun cepat kerdil dan nanti bonggol cepat terbentuk. Oke saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.